Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pakuan Bogor. Perkenalkan, nama saya Siti Maratus Soliha SPD. Saya adalah guru di SDN Kedung Halang 5 Kota Bogor. Pada kesempatan ini, hari Selasa 13 Desember tahun 2022, pukul 9 hingga 10:10 WIB, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pakuan Bogor. Pada kegiatan praktik pembelajaran, saya mengambil tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan lebih lanjut di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Sudah duduk? Ibu izin lepas masker ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang semangat. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, coba yang laki-laki yang masih memakai topi boleh disimpan topinya. Nah, dimasukkan saja ke dalam tas supaya tidak hilang nanti ya. Baik, sekarang kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alvito, boleh dipimpin doanya. Duduk siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran. Coba siapa yang tahu untuk apa kita berdoa sebelum belajar? Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa, Vio? Pembelajaran kita hari ini dengan kita berdoa lancar. Semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah ya. Kita meskipun cuaca sedang tidak menentu, kita mencoba menjaga kesehatan supaya terus masuk ke sekolah. Jadi tidak ada pembelajaran yang tertinggal. Keren. Jadi jangan lupa jaga kesehatannya juga ya. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Baik, terima kasih Clara Bianca. Silakan duduk kembali. Sama seperti berdoa, untuk apa kita menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Yang keras Ibnu suaranya kalau berbicara. Kenapa, Nu? Untuk apa? Vito, untuk apa, Vito? Untuk mengenang jasa para pahlawan, betul. Jadi kita sebagai warga negara
Warga negara Indonesia. Kemarin juga kita sempat belajar Sumpah Pemuda ya. Kita sebagai pemuda Indonesia tentunya harus mencintai budaya sendiri, termasuk di dalamnya adalah lagu wajib nasional kita atau lagu-lagu nasional. Sekarang perhatikan, minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa ini? Jaring makanan. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Jaring-jaring makanan. Nah, betul ya. Sebelum jaring-jaring makanan ada apa sih? Betul, ada rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam satu ekosistem. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan pada jaring-jaring makanan. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran yang sekarang? Pasti ada kaitannya. Jadi nanti apa hubungan antara perubahan pada jaring-jaring makanan terhadap jaring-jaring makanan itu sendiri? Bisa dipahami? Oke. Nah, lalu hari ini kita mau belajar apa atau tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, nanti kita akan melakukan diskusi, lalu kamu akan menentukan pokok pikiran dan menyimpulkan informasi penting dalam satu teks non-fiksi. Kita masuk ke pembelajaran intinya atau melihat tayangan video. Coba kita fokus dulu. Tepuk malam. Oke, kalau tepuk malam itu harus diam. Tepuk pagi 1, tepuk siang 2. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Baik. Mari kita perhatikan video berikut. Pemirsa, seekor harimau ingin masuk ke dalam ladang milik warga di kota Sulu Besalam, Aceh. Dan yang Anda saksikan ini adalah suasana saat para petugas BKSDA SKW 2 Aceh melakukan verifikasi terhadap laporan warga Desa Bawan. Nah, dari video yang kamu sudah amati, apa sih yang terjadi di video tersebut? Harimau masuk ke permukiman warga. Kira-kira itu hal yang biasa terjadi atau hal yang tidak biasa? Tidak biasa. Nah, coba ada yang bisa memberikan tanggapan atau pendapat kok bisa terjadi seperti kekurangan makanan? Ayo angkat tangan Elvio. Elvio, apa kata Elvio? Kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Jadi harimau yang biasanya ada di mana? Di hutan. Bisa tiba-tiba turun ke pemukiman warga karena kata Elvio kekurangan makanan. Setuju atau tidak teman-teman yang lain? Setuju. Maka dari itu bencana alam bisa menyebabkan perubahan ekosistem atau jaring-jaring makanan yang besar, menyebabkan perubahan yang besar. Lalu pencemaran lingkungan, kebakaran atau bahkan pemanasan global. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan apa akibatnya terhadap jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Nah, sekarang perhatikan ke depan ya, mudah-mudahan terlihat jelas. Ibu akan muter aja deh supaya terlihat. Nah, ini ada diagram jaring-jaring makan yang sudah Ibu buat, yang sekiranya bisa kalian lihat contohnya. Ini adalah jaring-jaring makanan yang normal. Ketika misal tikus memakan pohon, atau biji-bijian dalam pohon ya. Lalu ada kelinci dan ini ada kambing makan pohon. Berarti tikus, kelinci dan kambing merupakan konsumen tingkat 1 memakan pohon. Ini dalam kondisi normal. Ini dalam ekosistem hutan apa sawah? Hutan, betul. Lalu terjadi lagi peristiwa makan dan dimakan. Tikus dimakan oleh burung hantu. Lalu kambing hutan bisa dimakan oleh serigala, ya bisa dilihat. Lalu terjadi dimakan lagi burung hantu oleh apa? Oleh ular. Jadi selain ular, elang. Lalu serigala bisa dimakan oleh apa? Singa. Nah, ini jaring-jaring makanan yang normal ketika pohon masih subur. Terjadilah perubahan ekosistem atau perubahan yang berakibat kepada jaring-jaring makanan. Contohnya misalkan tadi apa sih perubahan yang bisa menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan? Bencana alam, kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia contohnya?
Buang sampah, penebangan pohon yang liar. Nah, kita lihat. Ketika pohon itu hilang atau banyak ditebang oleh manusia, kira-kira hewan-hewan yang memakan pohon ini bisa makan? Tidak. Tidak. Lalu terjadilah krisis makanan yang dialami oleh hewan apa? Tikus, kelinci, kambing. Ketika tikus, kelinci, dan kambing itu kelaparan, tidak punya makanan, kira-kira burung hantu dan serigalanya bagaimana? Tidak bisa makan juga. Lama-kelamaan terjadi kepada singa, elang, dan ular. Jadi wajar tidak ketika banyak hewan masuk ke pemukiman warga? Tiba-tiba ada singa masuk rumah husky, nyari husky karena dia udah gak punya makanan. Enggak kayak gitu? Enggak. Nah, jadi kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana supaya jaring-jaring makanan ini tetap terjadi? Tidak boleh buang sampah. Ya, kita sebagai manusia tentunya menjaga lingkungan atau menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang perhatikan teks non-fiksi di depan. Ada satu paragraf teks non-fiksi. Coba Fahir baca yang keras. Baca yang keras. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi Gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Coba ada ya menemukan pokok pikiran dari paragraf yang sudah Fahir bacakan? Angkat tangan. Pikiran utama atau pokok pikiran dari paragraf yang sudah Fahir bacakan tadi. Apa kira-kira pikiran utamanya? Ayo yang keras, Nabila. Baik, betul, itu bisa. Jadi keseimbangan lingkungan itu terjadi karena adanya keseimbangan antara komponen biotik dan komponen biotik itu apa sih? Yang hidup. Komponen abiotik utamanya, betul, Nabila, keren. Lalu adalah yang menemukan atau yang bisa menyimpulkan informasi penting dari paragraf tersebut apa saja? Banyak. Namanya informasi penting pasti banyak dalam satu paragraf. Coba ada yang bisa menyebutkan dari ini? Apa kira-kira? Ayo, Alaik. Diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di alam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Oke, diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Itu informasi penting bukan? Penting, itu penting kamu tahu dari teks tersebut. Karena tujuan teks pasti ingin memberitahukan kepada kamu apa informasi dalam teks tersebut. Betul, Alaik. Ada lagi yang bisa? Selain itu informasinya masih ada dan masih banyak. Apalagi? Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Baik, menurut Destra, faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan adalah peristiwa alam. Ada dalam teks tersebut tidak? Ada, itu informasi bukan? Informasi penting. Jadi begitu cara menentukan informasi. Bisa dipahami? Kelompok yang lain bisa dipahami? Baik. Jawabannya betul harus berdiri. Kalau jawabannya salah tetap duduk. Tikus dalam jaring-jaring makanan tadi merupakan konsumen tingkat 1. Ayo fokus. Betul apa salah? Betul. Kalau betul berdiri apa duduk? Berdiri. Fokus ya. Lalu yang termasuk peristiwa alam adalah bencana alam. Betul apa salah? Betul. Jadi harusnya berdiri.
Lalu yang termasuk faktor buatan, contoh faktor buatan manusia, contohnya penebangan hutan liar. Betul. Elang dalam jaring-jaring makanan merupakan konsumen tingkat 2. Oke, coba tepuk keren. Jempol 1, jempol 2, keren-keren. Nah, berarti kalian sudah fokus ya. Ibu sudah bisa membagikan lembar kerja untuk berdiskusi. Ada petunjuk kerja. Yang pertama, lembar kerja ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang kedua, kerjakan setiap kegiatan secara berurutan. Yang ketiga, berdiskusilah dengan teman sekelompokmu dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Yang keempat, kerjakan semua kegiatan dengan jujur, semangat, dan teliti. Yang kelima, periksa kembali lembar kerja yang sudah kamu isi sebelum diberikan kepada guru. Perhatikan lembar ketiga, kita masuk ke kegiatan 1. Baca teks non-fiksi di bawah ini. Judulnya apa sih? Nah, oke. Yang kedua, berdiskusilah dengan teman sekelompokmu untuk menentukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat pada teks. Lanjut kita ke kegiatan 2. Buka halaman selanjutnya, kita masuk ke kegiatan 2. Nah, perhatikan, boleh dilihat di layar atau di LKPD kamu masing-masing. Ayo membuat peta pikiran atau mengemas informasi penting yang tadi sudah kamu temukan ke dalam peta pikiran. Oke, boleh. Kita baca dulu langkah kegiatannya. Yang pertama, setelah kamu membaca teks dan menemukan pokok pikiran beserta informasi penting, kamu berdiskusi lagi dengan teman kelompokmu untuk membuat peta pikiran atau mengemas informasi penting yang tadi menjadi sebuah peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi yang telah kita analisis bersama. Nomor 2, nanti kamu buat peta pikirannya pada kolom yang tersedia. Nah, betul, boleh. Kalau kamu kelompok 1 maunya sesuai sama ekosistem hutan, mau daun bentuknya, boleh, terserah ya. Lalu kelompok 2 tadi ekosistem laut, Bu mau ikan, boleh. Pokoknya sesuai kreativitas masing-masing kelompok. Boleh dimulai dari sekarang.
makhluk hidup serta akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, setelah itu tuliskan hasil analisismu pada kolom yang tersedia. Nah, jadi ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, menurut pendapatmu bersama teman sekelompokmu, ayo tepuk malam. Tepuk malam. Menurut pendapatmu bersama teman sekelompokmu, apa yang menyebabkan perubahan pada jaring-jaring makanan di atas? Nanti kamu analisis dulu sama teman sekelompok, tuliskan hasilnya langsung di kolom. Yang kedua, apa akibat yang terjadi jika pohon sebagai sumber makanan mati? Nah, silahkan dianalisis, ditulis di kolom yang tersedia, boleh dikerjakan. Setelah kita melaksanakan kegiatan 3, ada kegiatan terakhir atau kegiatan 4, membuat diagram. Coba perhatikan, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Kamu sudah membawa kertas dan lem? Oke. Karena kertasnya dari ibu ya, gambarnya dari ibu. Yang kedua, guru akan membagikan gambar untuk membuat diagram jaring-jaring makanan. Nanti ibu akan membagikan gambarnya, tapi ini gambarnya masih acak ya. Yang namanya jaring-jaring makanan kan kumpulan dari rantai makanan. Lalu penyebab perubahannya kamu nanti lihat dari gambar yang ibu bagikan. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan perubahan yang terjadi di sini? Lihat saja gambarnya nanti. Lalu kamu tinggal tempel nanti gambar-gambarnya kamu buat sebagai jaring-jaring makanan. Bisa dipahami? Bisa?
Nah, ke atas kemana? Oke, konsentrasi. Ke depan, ke samping, ke bawah. Ke samping, ke bawah. Stop. Nah, kalau misalkan lakukan apa yang ibu katakan ya. Coba putar, 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 putar. Tangannya nih yang tadi pegel habis ngelem, habis ngegunting, habis nulis. Putar, putar, putar ke atas. Oke. Putar, putar, putar ke depan. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, putar, putar ke bawah. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena sudah selesai semua, kita melakukan tahap presentasi. Tepuk tangan. Oke, silakan perhatikan tidak ada yang berbicara selama temannya presentasi ya, perhatikan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ibu, ini langsung ke peta pikiran. Tunjukkan ke teman-temannya peta pikiran yang sudah kamu buat. Ini peta pikiran yang sudah saya buat. Ini peta pikiran yang sudah kami buat bersama-sama. Boleh disebutkan salah satu informasi pentingnya, Pak. Jika salah satu rantai terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Lalu diagramnya. Tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ada yang sama nggak kayak kelompok 3? Nah, ada sempat menghitung ada berapa rantai makanan? Enggak ini matanya. Penyebabnya aja apa? Penyebab perubahannya adalah karena pohon sudah mati, para pemakan tumbuhan akan memakan rumput karena sudah tidak ada lagi yang dapat mereka makan kecuali rumput dan pohon. Oke, menurut kelompok 3, karena tumbuhan sudah mati, jadi tidak ada lagi yang bisa dimakan. Akhirnya semua hewannya memakan Rumput. Oke. Betul tidak teman-teman yang lain? Betul. Coba ibu lihat dulu sayang diagramnya. Nah, coba ditunjukkan kepada teman-teman. Ibnu, coba sebutkan ini ada apa saja nih, produsennya ada apa? Produsennya ini pohon sama rumput. Rumput. Vito, konsumen tingkat 1-nya itu apa? Ulat, belalang sama tikus. Nabila, lanjutkan. Konsumen 2-nya? Ayam sama katak sama ulat. Konsumen tingkat 3-nya Clara Bianca. Nah, jadi ini bisa dilihat oleh teman-teman kelompok yang lain. Kelompok 3 menyusunnya seperti ini. Rumput bisa dimakan ulat, bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus, lalu ulat dan belalang dimakan ayam, belalang dimakan katak, tikus dimakan ulat, dan bisa langsung. Seperti itu ya. Teman-teman yang lain bisa dipahami presentasi dari kelompok 3. Coba ada yang mau memberikan tanggapan? Bagus Bu, keren. Atau misalkan ada misalkan Bu kok yang ada misalkan Bu, emang bisa ya katak dimakan sama ular misalkan itu boleh nanti ditanyakan ke kelompok 3. Coba dilihat lagi di diagramnya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren. Jempol 2. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membersihkan hasil diskusi kami. Itu yang peta pikiran. Diagram Yang peta pikiran yang mana? Ini aja ya, yang bawah ini. Nah ya, rapi tulisan kelompok 2 rapi dan dihitam.
Bacakan salah satu. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Oke, lalu lanjutkan diagramnya. Mana sih? Yang lain perhatikan. Ibu, Susah. Enggak mau. Paling ya. Perhatikan teman-teman, ini diagram kelompok. Coba ada binatang yang hilang, apa coba? salah, bukan. Bukan. Iya. Hilang, kelompok 2 ya. Lagi apa? Jabarkan penyebabnya kenapa? Dari berbahan jaring-jaring makanan. Kodoknya tadi digoreng tadi. Jika salah satu produsen hilang, maka jaring-jaring makanan akan terganggu. Salah satu produsen hilang, maka jaring-jaring makanan akan terganggu. Apa produsen yang hilang? Pohon. Oke, pokoknya ditebak ya tadi karena terjadinya penebangan liar misalnya. Ada yang mau ditanyakan? Tanggapannya gimana untuk kelompok 2? Ya, kalau saya apa? Nggak boleh. Kenapa kodoknya bisa hilang? Kodok kata alay kodoknya lompat. Ya balik lagi. Iya sih bener ya. Iya bener ya. Berarti pembelajaran buat kamu harus lebih teliti gambarnya ya. Nanti tadi soalnya kelompok 2 itu motong-motong buat hiasannya kayaknya ke bawah ke yang dijadikan sampah ya. Ya, boleh ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya keren, sudah mempresentasikan. Bahkan Ibu lihat dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya punya kreasi masing-masing. Baik dari peta pikiran sampai ke diagram. Kok bisa begitu? Berarti hasil diskusi kalian menunjukkan bahwa setiap kelompok punya ciri khas yang berbeda-beda. Di diskusi tadi ada kesulitan apa? Boleh, coba angkat tangan kelompok 4. Pas bikin jaring-jaring makanannya kesulitan ya. Kesulitan dalam menyusunnya, kelompok 4. Kelompok 4 kesulitan dalam apanya menyusunnya? Betul. Laksi atau diperbaiki di kegiatan diskusi selanjutnya. Jadi jangan sampai ada kesalahan di hasil diskusinya. Contohnya nih kelompok 2 tadi menjadi perbaikan apa? Kodoknya hilang ya. Itu menjadi refleksi atau pembelajaran kamu dari hasil diskusi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa dari pertama? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Lalu, apa sih yang bisa menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan? Bencana alam. Lalu? Oke, faktor manusia, penebangan pohon. Apalagi? Pembakaran hutan. Lalu, apa ada materi yang belum kamu pahami? Sudah cukup? Ada lagi yang mau kamu coba simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nindya? Apalagi? Ada yang masih belum bisa dipahami tadi dari proses diskusi kamu juga? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, kita tes kamu sudah paham sejauh mana.
Baik, semuanya sudah selesai. Nah, coba fokus lagi, tepuk malam. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan kan ya? Coba bagian mana yang kira-kira membuat kamu tidak senang? Membuat jari-jari. Bagian mana yang merasa kamu senang sekali mengerjakannya? Pas apa? Pas diam. Menempel. Apalagi? Membuat peta pikiran, menggunting kata Alaik. Oke. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi di rumah kamu boleh belajar buka-buka bukunya dulu untuk melihat materi ini. Nah, sekarang coba rapihkan dulu mejanya, tasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sudah berusaha, sudah mencoba dan menemukan pembelajaran baru. Ibu juga banyak belajar dari kalian hari ini. Semoga besok kita belajar dengan keadaan yang lebih baik. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.